Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Cerita Imah Leweng sebelumnya menceritakan bagaimana Danan, Pak Kuswara dan Kang Asep bertarung dengan jin penjaga Imah Leweng dan membuat Danan kewalahan menghadapinya. Tapi untungnya masih ada seorang kakek tua yang merupakan leluhur Danan yang menyelamatkan mereka menghabisi semua demit yang menyerang Danan. Lalu, sebenarnya ada apa di balik Imah Leweng itu? Baiklah, teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Jangan berani-berani kalau kamu belum siap. Kamu gak tahu siapa yang kamu lawan. Ini bukan pertarungan. Ini perang. Aku tersentak dari tidurku. Teringat dengan jelas sesosok bayangan makhluk besar memperingatkan dalam mimpiku. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Segera aku mempersiapkan diri untuk menemui Pak Kuswara. Sudah 1 minggu sejak kejadian di Imah Leweng yang hampir merenggut nyawaku, namun kami sepakat kami tidak akan berhenti di sini sampai semua permasalahan ini selesai. Aku tahu ini seperti bunuh diri, mengingat bahkan aku sendiri pun hampir mati saat melawan siluman ular yang merupakan anak buah dari makhluk jahanam yang menjadi asal muasal tragedi ini. Pagi Pak Kuswara, ucapku saat bertemu dengan Pak Kuswara di sebuah warung desa yang tidak jauh dari tempat aku tinggal. Pagi Mas Danan, sudah sarapan? Sambut Pak Kuswara. Belum Pak, ini nih sekalian mau sarapan lotek uleknya Teh Imas, ucapku sambil menoleh dan memberikan kode ke Teh Imas sang pemilik warung. Pak Kuswara menyulut rokoknya, menarik nafas cukup panjang dan menghembuskan dengan nafas yang kurasa bercampur dengan rasa keluh. Gimana Mas Danan? Ada petunjuk dari kejadian kemarin? Tanya Pak Kuswara. Iya Pak, ini juga alasan saya kenapa saya ngajak ketemu tanpa mengajak Kang Asep, jawabku. Makhluk besar yang bertarung dengan Pak Kuswara, apa benar itu lelepah? Pak Kuswara memandangku sambil menjentikkan abu rokoknya. Kamu tahu dari mana? Anak yang tinggal di rumah budimu itu ya? Tanya Pak Kuswara. Iya Pak, Bapak tahu Gio? Aku menjawab dan menjadi semakin penasaran. Saya sempat membantunya saat dia dikejar lelepah. Sepertinya sudah sebulan yang lalu, jelas Pak Kuswara. Berarti Pak Kuswara juga tahu lokasi majikan lelepah itu? Tanyaku. Belum. Memangnya anak itu cerita apa? Dia melihat tempat lelepah itu mengeksekusi tumbalnya. Dan alasan aku tidak mengajak Kang Asep karena lokasinya itu ada di tanah milik majikannya Kang Asep. Jelasku pada Pak Kuswara. Pak Kuswara mematikan rokoknya dan menghela nafas. Maksudnya rumahnya Mbah Wira? Iya Pak, tapi masih perlu kita pastikan, jawabku. Ya sudah, kapan kita ke sana? Jika memang dia pelakunya, harusnya kita bisa merasakan sesuatu saat masuk ke rumahnya, lanjut Pak Kuswara. Masalahnya Pak, beberapa hari ini saya dapat mimpi yang memperingatkan bahwa ini bukan masalah biasa. Kita harus siap untuk perang, ceritaku dengan gelisah. Semenjak mimpi itu menggangguku, aku mencoba meminta pertolongan kepada seseorang. Namanya Cahyo, teman seperjuanganku saat masih bekerja di pabrik gula di Klaten. Kalau Pak Kuswara berkenan, bagaimana kalau besok Rabu kita ke sana? Saya juga meminta tolong teman saya dari Klaten untuk membantu, tanyaku kepada Pak Kuswara. Baik Mas Danan, jangan lupa persiapkan segalanya dari awal. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi nanti.
jawab Pak Kuswara. Sepiring lotek diantarkan oleh Teh Imas ke hadapanku. Segera aku melahapnya dan melanjutkan pembicaraan biasa dengan Pak Kuswara. Namun tetap terlihat raut muka gelisah di wajahnya. Tepat hari Rabu, sesuai yang telah dijanjikan, kami berkumpul di tempatku, di rumah Bu Ranti tepatnya. Aku menunggu bersama Cahyo yang sudah datang dari kemarin malam dan menginap di sini. Namun hujan deras tidak kunjung berhenti dan Pak Kuswara belum kunjung datang juga. Gio, kamu benar lihat makhluk itu di tanahnya Mbah Wira kan? Tanya Cahyo ke Gio. Bener mas, aku pertama kali melihat di sana dan dikejar sampai akhirnya Pak Kuswara nolongin Gio. Ceritanya singkat. Hujan semakin deras. Rintikan hujan menutupi pandangan keluar. Suara menggelegar bersaut-sautan seolah petir menyambar dari dekat. Suara pintu diketuk mengganggu lamunanku. Segera aku berdiri dan menghampiri pagar rumah, berharap Pak Kuswara yang datang. Danan, tunggu! Teriak Cahyo menahanku. Aku menoleh sebelum sempat membuka pagar. Hujan semakin deras dan dentuman di atas rumah mendadak menjadi semakin keras dan bertubi-tubi. Siapa kamu? Teriak Cahyo sambil menarik tubuhku. Sesosok bayangan muncul dari rintikan hujan yang deras. Terlihat sesosok makhluk kurus kering dengan kepala yang miring menyeringai dengan bibirnya yang robek sampai ke telinga. Suara tertawa keras muncul dari makhluk itu seolah meledek kami. Aku membacakan amalan pedang, bermaksud menyerang makhluk itu. Namun, belum selesai, makhluk itu menghilang di balik derasnya rintikan hujan. Suara dentuman menjadi semakin keras. Cahyo berinisiatif keluar dan memeriksa kondisi di sekitar rumah kami. Brengsek, kenapa kita bisa tidak sadar? Ucap dia dengan kesal. Aku menyusul Cahyo keluar dan melihat apa yang terjadi. Itu Banaspati, tanyaku pada Cahyo untuk memastikan apa yang kulihat. Banaspati adalah makhluk jahat berbentuk bola api yang kerap digunakan oleh orang dengan ilmu yang sangat tinggi untuk menyerang musuhnya dengan maksud membunuh. Siapapun yang mengirim ini pastilah orang dengan ilmu tinggi, ucap Cahyo. Bola api itu berputar-putar di atas rumah, bermaksud menyerang dan menerobos atap rumah. Dan jika itu terjadi, pasti sudah ada nyawa yang melayang di rumah ini. Sekali lagi, bola api itu mencoba menerobos, namun yang terjadi adalah benturan. Rupanya, suara yang dari tadi kami dengar adalah suara Banaspati yang berbenturan oleh sesuatu. Aku melihat sekeliling, mencari asal energi yang menahan Banaspati itu. Sudah kuduga, itu adalah Pak Kuswara yang sedang duduk bersila di bawah derasnya hujan dengan merapalkan mantra pelindung. Cahyo mengambil segenggam tanah, membacakan beberapa kalimat doa dan melemparkannya ke kebun kosong di belakang rumah. Banaspati itu menjadi hitam. Makhluk itu menyadari benda yang dilempar Cahyo dan menerjang tanpa ampun. Ledakan besar terjadi ketika bola api hitam itu menyentuh tanah di kebun kosong. Sudah aman, kata Cahyo. Pak Kuswara membuka matanya dan menghampiri kami. Maaf Mas Danan, makhluk itu terlalu berbahaya jika saya hadapi sendiri. Terlalu beresiko untuk yang tinggal di rumah, kata Pak Kuswara. Tidak Pak, saya yang bodoh. Saya tidak menyadari ada makhluk sekuat itu yang menyerang, jawabku. Terima kasih mas, saya baru tahu ada cara seperti itu untuk mengalahkan Banaspati, ucap Pak Kuswara sambil menoleh kepada Cahyo. Nggih Pak, saya yang berterima kasih. Kalau tidak ada pelindung dari Pak Kuswara, mungkin salah satu dari kita sudah celaka, jawab Cahyo. Ayo masuk dulu Pak, kita kenalan di dalam saja, ucapku memotong perbincangan mereka. Kami mengeringkan diri, mengganti pakaian dan melanjutkan perbincangan kami. Bu Deranti datang dengan menyuguhkan teh hangat untuk Pak Kuswara. Mas Danan, kelihatannya kondisinya semakin berbahaya, ucap Bu Ranti gelisah.
Pak Kuswara menyeruput teh hangat buatan Bu Ranti. Terlihat menggiurkan, namun aku harus menyempurnakan pusakaku untuk persiapan nanti. Bahaya, Bu, tapi mau gimana lagi? Kalau tidak diselesaikan, korbannya akan semakin banyak, jawabku kepada Bu Ranti. Iya Mas, pokoknya hati-hati ya, sahut Budi Ranti. Bu, saya titip ini, tolong diserahkan ke Gio. Minta dia membawa ini selama kami pergi, ucap Pak Kuswara sembari menyerahkan sebuah benda yang aku tahu itu adalah pusaka berbentuk kalung. Hehe, itu pusaka pengganti raga juga, Pak? Tanyaku pada Pak Kuswara dengan penuh harap. Bukan, hanya untuk jaga-jaga saja. Anak itu pernah bertemu dengan lelepah. Bisa jadi anak itu juga terikat dengan takdir ini, jawab Pak Kuswara. Hujan sudah mulai berhenti. Sebelum berangkat, kami berdoa dan menunaikan kewajiban kami masing-masing sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus mohon perlindungan atas apa yang akan kami lakukan nanti. Langit mulai memerah. Sebuah rumah yang dikelilingi pekarangan besar pun mulai terlihat. Ukiran kayu dan hiasan kepala kerbau menyambut kami dengan hawa misteriusnya. Bau darah dan sesaji mengelilingi pekarangan rumah ini. Aku pernah lewat sini, namun sebelumnya tidak ada bau seperti ini. Mungkin kali ini Mbah Wira merasa tidak perlu menutup-nutupi lagi apa yang dia lakukan. Seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang kusam berjalan keluar, seolah dia sudah tahu kedatangan kami. Dia adalah Mbah Wira, salah satu sesepuh kampung ini. Namun dia memang sangat misterius. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dia biasanya diurus oleh Kang Asep. Bocah-bocah goblok, kalian gak tahu apa yang kalian hadapi, ucap bapak tua itu. Jadi benar, ini semua ulah Mbah Wira? Tanya Pak Kuswara dengan raut muka yang masih tenang. Belum sempat menjawab pertanyaan Pak Kuswara, tanah di sekitar kami mulai bergerak, seolah akan muncul sesuatu dari dalamnya. Dan benar saja, sebuah tangan tulang belulang yang terbungkus dengan daging busuk mencoba meraih keluar. Tidak cuma satu, tapi puluhan tangan muncul dari dalam tanah. Bau busuk semakin menyengat. Kami mundur menjaga jarak untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Lain dengan Pak Kuswara, beliau justru maju seolah siap menghadapi makhluk sebanyak itu. Tidak usah khawatir Mas Danan, aku sudah pernah berurusan dengan makhluk-makhluk ini sebelumnya, ucap Pak Kuswara sembari mengeluarkan pusaka mata tombak yang dulu digunakan di Imah Leweng. Pak Kuswara merapalkan sebuah mantra berbahasa Sunda. Mata tombak dijatuhkan ke tanah. Cahaya bersinar memenuhi pekarangan. Makhluk-makhluk itu berhenti bergerak tanpa perlawanan. Pak Kuswara menghela nafas lega. Tampaknya ia berusaha menghindari pertarungan sebisa mungkin. Tidak melewatkan kesempatan, Cahyo berlari ke dalam mencoba meraih Mbah Wira. Belum sempat menyentuhnya, sesosok makhluk raksasa melibasnya hingga terpental. Ya, itu lelepah yang selama ini meneror kampung ini. Cahyo kembali berdiri. Aku tahu serangan itu tidak akan mengalahkannya. Dia pernah berurusan dengan makhluk seperti ini. Sementara Cahyo sibuk dengan lelepah, aku dan Pak Kuswara menerjang ke arah Mbah Wira, mencoba menyerangnya dengan maksud melumpuhkannya. Kalian tidak akan bisa membunuhku, ucap Mbah Wira. Kami terpental tanpa menyadari apa yang membuat kami mundur. Energi yang besar muncul dari dalam tanah dan membentuk sebuah bola api persis seperti yang menyerang rumah tadi. Tidak menyerah, kami maju lagi dan menyerang. Pertempuran sengit terjadi di antara kami bertiga. Tidak satu pun dari kami bisa menyentuh Mbah Wira, sampai akhirnya sapuan lengan raksasa dari lelepah membuat Pak Kuswara tersungkur. Darah mengalir dari kepala Pak Kuswara. Cahyo merapalkan mantra pelindung dan segera menghampiri Pak Kuswara. Aku panik. Tanpa kesadaran penuh, aku menarik keris dari sukmaku dan melemparkannya ke arah Mbah Wira. Tidak ada yang menahan hujaman keris itu hingga menusuk ke jantung Mbah Wira.
Seketika ia tersungkur dan darah segar mengalir dari jantungnya. Aku membunuhnya, pikirku. Belum sempat menghilangkan kepanikanku, pukulan keras dari lelepah melemparkan tubuhku. Untung saja mantra pelindung dari Cahyo mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan. Kembali aku menoleh ke arah Mbah Wira. Namun, apa yang terjadi? Tubuhnya hilang. Yang tersisa adalah dua makhluk jahanam yang mencoba menyerangku tadi. Kali ini Cahyo tidak diam. Dia menahan kedua makhluk itu sendirian. "Tenangkan dirimu, Mas Danan," ucap Pak Kuswara sambil mencoba kembali berdiri. "Lihat ke depanmu." Dari kegelapan di dalam rumah muncul seseorang dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang tidak asing. Itu Mbah Wira. Dia kembali tanpa luka sedikit pun. Kerisku pun tergeletak begitu saja. "Jangankan membunuhku, menghadapi makhluk penjagaku saja kalian tidak mampu," ucap Mbah Wira dengan sombong. "Baik, kalau itu maumu," balas Cahyo sambil melepaskan ikatan sarung dari pinggangnya. Iya, sarung. Sarung itu adalah senjata andalan Cahyo yang selalu ikut kemana saja ia pergi. Cahyo menggilas seperti kera, menaiki tubuh lelepah, menutup kepalanya dengan sarung dan menghantam kepalanya dengan tangan kosong. Lelepah itu meraung kesakitan, membenturkan kepalanya ke pohon untuk menjatuhkan Cahyo. Aku menarik kerisku, merapalkan ajian lebur saketi, sebuah serangan jarak jauh untuk menyerang inti dari Banaspati. Tidak terima dengan seranganku, bola api itu kembali menghitam dan menerjang ke arahku. Tentunya aku sudah bersiap. Namun, sebelum makhluk itu mengenaiku, sekali lagi Pak Kuswara melemparkan mata tombak ke Banaspati hingga bola api itu pecah tidak berbentuk. Aku menoleh ke arah Cahyo. Dia semakin menggila. Mata dari raksasa itu dipaksa keluar dengan kedua tangannya. Taring dari makhluk itu mencoba melumat manusia yang sedang menyerangnya. Namun kedua tangan Cahyo menahannya dan merobek rahang lelepah itu. "Mas Cahyo, jantungnya!" teriak Pak Kuswara. Sadar dengan petunjuk dari Pak Kuswara, Cahyo membacakan ajian pada tangannya, dan seolah tangan kanannya berubah seperti lengan kera raksasa dengan cakar yang tajam. Seketika lengan itu menghujam dada lelepah itu, menggenggam jantungnya dan menariknya keluar. Sontak raksasa itu tersungkur tidak berdaya. Mengerikan. Iya, memang itu adalah roh bangsa kera dari hutan Wanamarta yang menjadi pelindung Cahyo. Kami segera berkumpul dan menghampiri Mbah Wira. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Mbah Wira tersungkur, kulitnya menjadi keriput dan menghitam. Namun ia masih berusaha untuk bertahan. "Mbah Wira!" teriak seseorang dari dalam rumah dan berlari menghampiri Mbah Wira. Itu Kang Asep. Rupanya dia menyaksikan semua ini dari awal. Mbah Wira menoleh ke arahku dengan bantuan Kang Asep menahan badannya. "Aku tidak akan mati," ucapnya kepada kami. Belum sempat menjawab ucapannya, Mbah Wira melanjutkan perkataannya lagi. "Aku tidak bisa mati. Seandainya bisa memilih mati, mati adalah hukuman teringan untukku saat ini," lanjutnya. "Kami tidak akan membunuhmu. Hentikan serangan yang kamu lakukan selama ini," ucap Pak Kuswara kepada Mbah Wira. "Seandainya saja aku bisa, aku sudah memulai sesuatu yang tidak bisa kuakhiri," jawabnya. Menurut sudut pandang Mbah Wira beberapa puluh tahun yang lalu. "Kang Wira, kesini," ucap seorang wanita memanggilku. Itu Lilis, wanita cantik nan anggun yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Kami selalu bertemu di sini setiap pulang jam kerja, di sebuah rumah singgah di tengah hutan. Walaupun hanya diterangi cahaya lampu Petromax, wajah cantik Lilis tetap bisa menghilangkan semua rasa lelahku. Baru beberapa langkah aku memasuki rumah, ia sudah berlari dan memelukku. "Kang, Lilis kangen," ucapnya dengan manja. Aku membalas pelukannya. Sikap manjanya membuatku semakin ingin melampiaskan rasa rinduku.
Aku menggunakan telunjukku mengangkat dagunya, dan tidak terasa bibir kami saling bersentuhan. Terbakar oleh nafsu, tanganku pun ikut menjamah tubuh Lilis, merabanya dari rambut, leher, hingga menyentuh dadanya. Aku meremas bagian itu dengan lembut. Lilis berteriak. "Kenapa, Lis?" tanyaku. Enggak apa-apa," ucap Lilis menyembunyikan sesuatu. Aku penasaran. Segera aku membuka bajunya dan melihat ada bekas memar di dadanya. Lilis menunduk dan sedikit membuang muka. "Ini ulah siapa, Lis?" "Si bangsat Gumelar lagi," tanyaku dengan emosi. Lilis adalah istri Gumelar, juragan pemilik perkebunan karet ini yang sekaligus adalah bosku. Aku memang bermain api, tapi salah satunya karena aku kasihan dengan perilaku bajingan itu yang terus menyiksa satu-satunya wanita yang kucintai. Pagi ini seperti biasa, aku bekerja di perkebunan karet. Tidak ada yang istimewa, hanya pekerja yang mengumpulkan getah karet dan anak-anak dari kampung yang sering bermain di sekitar sini. Sebentar lagi jam istirahat. Ini yang aku tunggu. Sebentar lagi Lilis akan keluar mengantar rantang untuk para pekerja. Namun ternyata tidak sesuai harapan. Ternyata Teh Riri yang mengantarkan makanan. Ada apa dengan Lilis? Seperti biasa, aku pulang dengan terlambat, berharap aku bisa menemui Lilis di tempat biasa. Benar saja, lampu Petromax di rumah itu menyala. Aku bergegas memasuki rumah itu dan menemui Lilis. Tapi dia hanya mematung di ujung tembok dengan wajah penuh dengan memar. "Lilis, kamu kenapa?" teriakku sambil berlari ke arahnya. Belum sempat ke arahnya, seorang pria mendekati Lilis dan menarik rambutnya. Sialan, itu Gumelar. Rupanya ia menyadari hubungan kami. "Bocah gak tahu diuntung. Udah gak sayang nyawa kamu, Wira?" teriaknya dengan penuh emosi. Belum sempat menjawab, pukulan benda tumpul melukai kepalaku. Tidak cuma sekali, pukulan demi pukulan terus menghujani tubuhku. Mereka pekerja-pekerja kebun karet yang disuruh oleh Gumelar. Rasa sakit tidak tertahan menjalar di seluruh tubuhku. "Sudah, hentikan! Tolong hentikan!" teriak Lilis dengan penuh tangis. Gumelar memberi tanda dan pukulan mereka terhenti. Aku tersungkur. Darah mengucur dari kepalaku. Namun, siksaan ini tidak hanya berhenti di sini. Gumelar menjambak Lilis dan membawanya ke depan wajahku. "Ini wanita yang kamu mau," ucap Gumelar dengan menyodorkan kepala Lilis ke arahku. Sebuah tamparan sekuat tenaga menghantam wajah Lilis. Tidak puas dengan itu, Gumelar menendang punggungnya hingga terjatuh dan menginjak-injak wanita itu yang merupakan istrinya sendiri. "Hentikan! Tolong hentikan!" teriakku sekuat tenaga. Puas menghajar Lilis, Gumelar menyuruh anak buahnya untuk mengikatku di sebuah tiang pondasi rumah. "Kalau kamu memang suka pelacur ini, ambil. Aku tidak sudi dengan barang bekas kacung," ucapnya. Gumelar melangkah keluar dan berkata kepada anak buahnya, "Lakukan apa yang harus kalian lakukan." Para pekerja mulai tersenyum dan menghampiri Lilis. Dan apa yang aku lihat seolah seperti neraka yang tak akan bisa aku lupakan. 5 orang pekerja mengerumuni Lilis, menarik rambutnya, menamparnya, dan merobek-robek bajunya. Lilis berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang bisa menolongnya. 5 orang yang dipenuhi hawa nafsu menciumi bibir Lilis, meletakkan tangan-tangan kasarnya di tubuhnya, dan memperkosanya bergantian tepat di depan mataku. Dendam. Aku dendam. Jika aku masih hidup setelah ini, akan aku pastikan kalian merasakan yang lebih menyakitkan dari ini, ucapku dengan penuh amarah. Salah satu dari mereka menghampiriku dan menghajarku dengan sebilah kayu hingga aku tidak sadarkan diri. "Kamu butuh tumbal untuk mendapatkan ilmu ini. Seorang anak wanita yang lahir pada Kamis Wage," ucap seorang dukun tua itu kepada kami. Aku masih hidup,
tepatnya kami. Pagi itu, Lilis tersadar dan melepaskanku dari ikatan. Kami bersembunyi di hutan di desa sebelah. Namun semuanya sudah berubah. Kejadian malam itu terus membakar amarahku. Dan namaku bukan Wira jika aku tidak bisa membalasnya. Aku tahu seorang anak yang dimaksud dukun itu. Seorang anak bernama Mirah di kampung Sukmaraya yang sering bermain di kebun karet. Tidak peduli walau dia anak kecil, asalkan semua dendamku bisa terbalaskan, aku akan kembali ke kebun karet dan mengorbankan anak itu. Singkatnya, ritual sudah selesai. Anak itu sudah tidak lagi bernyawa. Namun, seorang anak yang bersamanya, entah aku tidak bisa menemukannya. Sesosok makhluk muncul dari lingkaran di mana jasad Mirah di sana. Setan? Demit? Jin? Bukan. Makhluk ini lebih mengerikan. Sepertinya aku telah memanggil sesosok makhluk yang lebih berbahaya. Makhluk dari dasar neraka. Aku akan berikan apapun. Apa yang kamu minta, asalkan Gumelar dan anak buahnya semuanya mati dengan mengenaskan. Teriakku kepada makhluk itu. Tidak butuh waktu lama. Keesokan harinya, warga menemukan kepala Gumelar tergantung di atas pohon karet dengan tubuh yang tidak utuh. Aku puas melihatnya. Aku kembali bisa bercinta dengan Lilis dengan membayangkan orang yang menyakitinya mati dengan mengenaskan. Hampir setiap hari jasad-jasad para pekerja ditemukan di kebun karet. Dan beberapa dari mereka hilang tanpa ditemukan jasadnya. Aku selalu tertawa puas ketika mendengar berita kematian para pekerja kebun karet. Namun ternyata aku salah. Aku lupa dengan bayarannya. Malam Jumat Kliwon, hujan deras dan petir yang menyambar memperparah keadaan ini. Aku tersungkur dengan penuh emosi. "Hentikan!" teriakku kepada sebuah makhluk. Itu lelepah. Dia menggenggam Lilis dengan tangannya, menariknya, dan membelah tubuhnya menjadi dua. Taringnya yang besar mengunyah tubuh Lilis tepat di depan mataku. Aku tidak mampu lagi berteriak. Ini adalah neraka. Inikah bayaran atas semua pembalasan dendamku? Penyesalan ini sudah merobek-robek jantungku. Aku kembali dan mengambil sebuah pisau, lalu menusukkan ke jantungku untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Namun, apa yang terjadi? Aku tidak mati. Setiap luka yang kugoreskan di tubuhku kembali hilang. "Nyawamu adalah milikku. Kamu tidak akan mati sampai tiba saatnya kau dan aku dibakar di api neraka," ucap sesosok makhluk yang mengikat perjanjian denganku. "Apa maksudmu?" "Aku sudah menyerahkan tumbalnya," jawabku dengan penuh tangis. "Kau pikir masih ada tempat di akhir zaman untuk mereka yang bersekutu dengan iblis? Nikmati saja hidupmu di dunia dengan kepastian neraka telah dijanjikan bagimu," ucap makhluk itu. Setan itu memanggil sekutunya untuk menjaga tubuhku. Dia mendiami Iwah Leweng, tempatku memanggilnya, dan terus meminta tumbal atas dosa yang telah kuperbuat. Cerita mengenai Mbah Wira sangat sulit kami percaya. Selama ini, Kang Asep sengaja menyembunyikan kenyataan ini karena tidak ingin menambah korban dari orang yang ilmunya belum cukup. Kang Asep membopong Mbah Wira dan menidurkannya di teras rumah. Setelah mendengar semua cerita ini, kami belum memutuskan apa yang akan kami lakukan setelah ini. "Setelah kejadian itu, hampir semua kenikmatan duniawi pasti saya dapatkan," ucap Mbah Wira. "Tetapi setelah kehilangan orang-orang yang berharga dan hukuman yang menunggu saya di akhir zaman nanti, semua itu jadi tidak berarti," lanjutnya dengan penuh penyesalan. Kami saling memandang seolah mempertanyakan kebenaran cerita ini. "Lantas, kenapa kalian menyerang kami?" tanya Cahyo dengan tegas. Kang Asep menghampiri kami setelah meletakkan Mbah Wira di posisi yang aman. "Mbah Wira teh gak maksud menyerang. Makhluk-makhluk itu dikendalikan oleh empunya yang saat ini menunggu Imah Leweng.
jelas Kang Asep. Mbah Wira berusaha untuk bangkit duduk, namun tubuhnya yang terlihat renta tidak mampu lagi menahan. Mereka makhluk yang diperintahkan untuk menjagaku sekaligus memberikan kesaktian. Saat makhluk itu musnah, semua ilmu ini akan sirna. Setidaknya sampai iblis itu sadar dan mengirimkan utusannya lagi, jelas Mbah Wira dengan memaksakan tubuhnya. Aku semakin penasaran. Tidak mungkin kami membiarkan makhluk seberbahaya itu tetap ada di dunia ini. Mbah Wira, Kang Asep, sebenarnya makhluk apa yang harus kami hadapi? Tanyaku. Kang Asep memandang Mbah Wira seolah meminta persetujuan untuk bercerita. Mbah Wira memberi isyarat dengan sebuah anggukan. Kang Asep teh nggak pernah lihat secara langsung, cuman berdasarkan cerita Mbah Wira aja, ucap Kang Asep. Kami memperhatikan Kang Asep berharap mendapatkan petunjuk mengenai musuh yang akan kami hadapi. Iblis ini teh lahir di sebuah kerajaan jauh sebelum masa penjajahan. Seorang manusia yang haus darah dan telah menghabisi ratusan orang tidak berdosa hanya untuk menyempurnakan ilmunya, cerita Kang Asep. Pasukan kerajaan pernah mencoba menangkapnya, tapi hasilnya setengah dari prajurit kerajaan dihabisi oleh makhluk itu seorang diri. Aku bergidik ngeri mendengar kemampuan dari makhluk itu. Jika itu benar, kami harus bersiap akan besarnya resiko yang kami tanggung. Lalu apa yang terjadi pada makhluk itu? Tanya Pak Kuswara penasaran. 3 tahun setelah makhluk itu mendapatkan kesaktian, muncul orang sakti bernama Chandra Mukti yang mencoba menghentikan kekejaman makhluk itu. Mereka beradu ilmu hingga keduanya meregang nyawa. Jasad Chandra Mukti teh dikuburkan di kampung ini, tepatnya di tempat pohon beringin raksasa yang saat ini berdiri di tengah kampung ini. Kami menoleh ke arah pohon beringin yang bahkan masih terlihat dari tempat ini. Di balik kokohnya pohon itu berdiri, tidak ada yang menyangka ada cerita kelam di belakangnya. Bahkan kurasa warga desa ini pun tidak tahu cerita ini. Apa yang terjadi dengan makhluk itu? Tanya Cahyo tidak sabar. Kang Asep menarik nafas, bersiap melanjutkan ceritanya. Bencana makhluk itu tidak berhenti. Bahkan saat ia telah mati, rohnya berinkarnasi menjadi sosok iblis haus darah, menjebak manusia-manusia yang mencuri ilmu seperti Mbah Wira. Lanjut Kang Asep. Siapa nama makhluk itu, Kang? Tanyaku kepada Kang Asep. Mungkin saja, bila tahu namanya, aku bisa mencari informasi cara untuk menghentikannya. Makhluk itu dikenal dengan nama... Sebelum selesai mengucapkan, Kang Asep terbatuk. Namanya... Kang Asep berusaha meneruskan, namun darah keluar dari mulutnya. Kang Asep terjatuh tersungkur. Kami segera mengelilingi Kang Asep. Pak Kuswara membacakan doa pelindung, dan kami berusaha menahan serangan-serangan yang menuju ke arah Kang Asep. Brakaraswana, ucap Mbah Wira dengan memberanikan dirinya. Mendengar nama itu, keris raga sukmaku bergetar. Tidak hanya itu, mata tombak Pak Kuswara pun memberi respon terhadap nama itu. Ini menandakan betapa berbahayanya makhluk itu. Bagaimana cara mengalahkan makhluk itu, Mbah? Tanyaku kepada Mbah Wira. Tidak ada yang tahu. Harus ada orang dengan kesaktian setinggi Chandra Mukti untuk mengalahkannya. Atau... cerita Mbah Wira menggantung. Atau apa, Mbah? Cecar Cahyo. Seharusnya makhluk itu memburu tumbalnya sendiri, tapi saat ini dia tidak pernah keluar dari Imah Lawang dan hanya mengirimkan demit-demit utusannya. Aku sudah memberikan tumbal seperti yang dia minta. Gadis yang lahir di Kamiswage. Seharusnya iblis itu mendapatkan tubuhnya kembali, tapi tidak sekalipun makhluk itu meninggalkan Imah Lawang, cerita Mbah Wira. Pak Kuswara berpikir sejenak dan menghampiri Mbah Wira.
Maksud Mbah Wira, Mirah? Tanya Pak Kuswara. Mbah Wira menitikkan air mata, seolah menyampaikan penyesalan yang tidak termaafkan. Maafkan aku, Kuswara. Aku tahu perbuatanku tidak mungkin lagi termaafkan, ucap Mbah Wira. Sudah, Mbah. Aku sudah memaafkan sejak lama. Dan aku kesini memang bukan untuk balas dendam, ucap Pak Kuswara menenangkan Mbah Wira. Masih ada harapan. Makhluk itu belum mendapatkan tumbalnya, lanjutnya. Kami menoleh kepada Pak Kuswara, mengharapkan penjelasan dari Pak Kuswara. Namun, sebelum sempat menjelaskan, Mbah Wira memotong Pak Kuswara. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri anak itu mati. Dan kamu ada di sana juga kan? Ucap Mbah Wira tidak percaya. Jasad Mirah sudah di tangan makhluk itu, tapi ia gagal mendapatkan jiwanya. Mungkin itu yang membuat makhluk itu tidak bangkit dengan sempurna, jelas Pak Kuswara. Benar, tapi nggak akan semudah itu, jawabku sambil mengingat kejadian di Imah Leweng ketika aku hampir kehilangan nyawa saat bertarung dengan setan-setan anak buah Brakaraswana. Pak Kuswara berdiri, seolah sudah mengerti apa yang harus diperbuat. Kang Asep, jaga Mbah Wira ya. Selama kami pergi, teruslah berdoa dan tunaikan kewajibanmu sebagai umat Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi kepada kita setelah ini, tentu semua atas izinnya. Wajangan Pak Kuswara kepada Kang Asep. Kami ikut berdiri, bersiap meninggalkan tempat ini. Masih banyak yang belum kami mengerti, tapi kami tahu Pak Kuswara akan menjelaskan semuanya kepada kami. Kuswara. Dengan sekuat tenaga, Mbah Wira mencoba berdiri. Kau tahu di mana Mirah saat ini? Tanya Mbah Wira. Pak Kuswara menoleh dan menjawab pertanyaan Mbah Wira. Dia aman. Chandra Mukti yang menjaganya. Sebuah rumah tua terlihat di depan kami. Tingginya pohon-pohon jati di sekelilingnya membuat rumah ini terlihat kecil. Gelapnya hutan tidak mampu menutupi keangkeran rumah ini. Namun bukan itu masalahnya. Puluhan, bahkan mungkin ratusan demit berkumpul menyambut kami. Kali ini tidak ada makhluk sekuat lelepah dan siluman ular seperti dulu. Mayat hidup dan pocong mendominasi jumlah mereka. Ingat tujuan utama kita, jasad Mirah, ucap Pak Kuswara mengingatkan. Baik Pak, jawabku. Kami tidak berniat melayani makhluk-makhluk itu. Kami yakin mantra pelindung yang kami rapalkan cukup untuk menjauhkan mereka dari kami. Pak Kuswara memimpin kami menuju rumah itu. Kali ini ia melangkah dengan penuh keyakinan. Tanpa mengurangi kewaspadaan, kami mengikuti Pak Kuswara. Dan benar saja, sesosok makhluk menghadang kami. Sesosok pocong dengan kain kafan yang berwarna merah darah. Seolah-olah warna putih dari kain kafan telah berubah oleh darah, tumbal-tumbal yang dia habisi. Kami tahu makhluk ini berbahaya. Cahyo segera menerjang dan menyerangnya dengan sarung kebanggaannya. Namun, tidak satu pun serangannya menyentuh makhluk itu. Aku yang lengah. Tiba-tiba, wajah makhluk itu berada di depanku. Wajahnya sudah tidak berbentuk, hanya kulit busuk yang bercampur dengan darah. Liurnya menetes dari lubang mulut yang tidak berbentuk lagi. Belum sempat melompat mundur, tangan makhluk itu menerobos kain kafan dan menggenggam lenganku dengan keras. Awas Danan! Ucap Cahyo melontarkan sarungnya pada makhluk itu. Makhluk itu terhempas, namun tangannya masih menggenggam lenganku dan membuatku ikut terjatuh. Menjijikkan, makhluk itu menggeliat di atas tubuhku, berusaha mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bebaskan jasadku. Makhluk itu mencoba mengatakan sesuatu. Sesosok penglihatan masuk ke pikiranku. Terlihat seorang dukun sedang mempraktekkan ilmunya.
Dukun itu mencari keuntungan dengan melakukan santet, mengajarkan pesugihan, dan mendalami ilmu hitam. Salah satu tamunya adalah Mbah Wira. Di akhir penglihatan, terlihat sang iblis yang memberinya ilmu menuntut apa yang menjadi haknya. Terlihat mata sang dukun terbakar. Sesuatu menarik lidahnya hingga tidak lagi tersambung. Tubuhnya mulai melepuh. Rasa sakit yang amat sangat menyelimuti tubuhnya. Ia harus mencarikan tumbal untuk iblis itu demi menghilangkan rasa sakitnya. "Danan!" teriakan Cahyo membangunkanku. Aku melihat ke sekitar. Sosok pocong itu tidak lagi ada. "Kemana makhluk itu?" tanyaku. "Hilang, persis saat kamu kehilangan kesadaran," jelas Cahyo. "Dia dukun yang menjerumuskan Mbah Wira," ucapku sambil mencoba kembali berdiri. Aku menceritakan sedikit tentang apa yang disampaikan makhluk itu kepadaku, kepada Pak Kuswara dan Cahyo. Terlihat mereka semakin geram dengan ulah Braka Raswana. "Sebaiknya segera kita selesaikan urusan ini, agar tidak lebih banyak manusia yang terjerumus," ucap Pak Kuswara. Kami mempercepat langkah kami. Saat ini, pintu Imah Leweng sudah tidak lagi tertutup. Ada hal besar yang akan menyambut kami di sana. "Brengsek, tempat ini tidak lagi disebut rumah. Tempat ini lebih pantas disebut sarang. Sarang demit," ucap Cahyo dengan kesal. Aku tahu mengapa Cahyo mengatakan itu. Saat memasuki rumah ini saja, sekumpulan demit sudah menyambut kami. Yang paling menarik perhatianku adalah setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kami melanjutkan menelusuri tempat ini. Setidaknya mantra pelindung masih bisa menghalau niat demit ini untuk menyerang. "Di sini," ucap Pak Kuswara sembari menghentikan langkahnya. "Di sini aku terakhir melihat Mirah dalam keadaan hidup," cerita Pak Kuswara di sebuah ruang tengah yang di ujungnya terdapat pintu kamar dengan ruangan yang cukup besar. Pak Kuswara harus menceritakan kejadian itu pada kami, tapi sebaiknya setelah kita mengalahkan makhluk itu, ucapku sambil memegang pundak Pak Kuswara. "Itu ruangannya. Di ruangan itu jasad Mirah dikorbankan," tunjuk Pak Kuswara. Energi jahat yang kuat memang muncul dari ruangan itu. Kalaupun Braka Raswana bersembunyi di sini, ia pasti ada di ruangan itu. Pintu terbuka. Ruangan itu seolah memang menyambut kedatangan kami. Baru selangkah saja kami memasuki ruangan itu, sebuah serangan berbentuk kumpulan asap hitam mengelilingi kami. Rasa panas muncul dari asap-asap yang menyentuh tubuh kami. Merasa akan ada bahaya yang lebih besar, segera aku membacakan mantra penghalau untuk menyingkirkan semua asap-asap ini hingga perlahan asap-asap ini menghilang. "Cahyo, Pak Kuswara!" teriakku mencari keberadaan mereka. Tunggu, ada yang tidak beres. Aku tidak lagi berada di ruangan yang sama. Aku mencoba mengenali tempat ini. Namun, hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Bau busuk sangat menyengat mengganggu indera penciumanku. Dan segera kusadari, bau itu berasal dari tumpukan mayat yang tidak utuh di sekitarku. "Cahyo!" teriakku sekali lagi, berharap mereka selamat. Aku melihat sekeliling, mencoba mencari petunjuk. Namun, sebelum sempat menengok ke belakang, sebuah cakaran besar menggores wajahku. Itu adalah makhluk tadi, setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kali ini, dia merayap di antara pohon-pohon, mencoba untuk menyerangku kembali. "Tumbal! Aku ingin tumbal!" ucap makhluk itu bersiap menyerangku. Aku mundur, mencoba bertahan dan mencoba mengeluarkan keris raga sukmaku. Tapi tunggu, keris itu tidak ada. Aku pun panik, namun aku tetap harus fokus mengalahkan makhluk itu terlebih dahulu. Amalan pedang kubacakan dan siap menembus tubuh makhluk itu. Namun, sebelum itu terjadi,
sesosok makhluk menyerang setan wanita itu dan mencabik-cabiknya tanpa ampun. Aku mengenal makhluk itu. Kakek tua bungkuk dengan rambut yang menjuntai hingga ke tanah. "Bocah asu, kamu kesini mau bunuh diri?" ucap makhluk itu. Aku heran. Sebenarnya ia hanya bisa kupanggil dengan mantra yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhurku. "Jangan kaget, ini alam gaib. Aku bisa keluar kapan saja di alam ini," jelas makhluk itu. Sebuah dentuman dan kilatan besar terlihat dari kedalaman hutan. Kakek tua itu berlari, merespon benturan yang terjadi di dalam hutan. Aku khawatir bila suara itu berasal dari Pak Kuswara dan Cahyo. Kami berlari secepat mungkin. Namun, ternyata kami tidak sendiri. Makhluk-makhluk kerdil dengan gigi runcingnya mencoba menyerang kami. Namun semua dilibas habis oleh kakek tua yang mengaku sebagai leluhurku itu. Kekhawatiranku terjawab. Aku melihat Pak Kuswara tergeletak dengan darah mengalir di sekitar kepalanya. "Pak Kuswara!" Aku berlari menghampirinya. Segera aku mendudukkan Pak Kuswara, menyentuh punggungnya dan mengalirkan energi dengan maksud memulihkan kondisinya. Namun, situasi menyulitkanku untuk fokus. Makhluk-makhluk gaib di sekitar sini seolah mengambil ancang-ancang untuk menyerang kami. "Darah, aku mau darah," ucap sesosok makhluk hitam bungkuk berwujud seperti manusia. Hanya saja, taring dan kupingnya yang lancip yang memastikan bahwa itu salah satu bangsa dedemit. Dengan mulut yang berdarah-darah, makhluk itu bersiap menerjang kami. Namun, kakek tua itu menghadangnya. Sayangnya, musuh kami tidak sendiri. Kali ini, makhluk besar berbulu dengan mata merah yang mencoba menyerang kami dari sisi lain. Aku bingung antara harus bertahan atau terus mengobati Pak Kuswara. Namun, sebelum aku selesai memutuskan, sesosok monyet besar menerjang setan berbulu itu, memukulinya hingga tidak lagi berdaya. Aku kenal makhluk itu. Itu Wanasura, bangsa kera makhluk pelindung Cahyo. Serangan demi serangan muncul. Namun kedua makhluk itu dengan buasnya menghabisi mereka untuk melindungi kami. "Danan, kamu fokus memulihkan Pak Kuswara dulu. Serahkan pertahanan kepadaku," ucap Cahyo yang turun dari bahu Wanasura. Hampir tidak ada serangan yang mampu menembus pertahanan Cahyo bersama kedua makhluk itu. Walaupun secara sekilas serangan mereka terlalu sadis untuk dilihat. "Aku bertemu dengan Brakaraswana," ucap Pak Kuswara. Aku menyelesaikan kultivasiku. Pak Kuswara terlihat kembali bisa berdiri. Tanpa menyia-nyiakan waktu, beliau mengambil mata tombaknya, membacakan mantra dan melemparkannya ke tanah. Tidak ada lagi makhluk yang bisa bertahan di tanah itu. Semua demit, setan dan entah apapun itu segera terbakar ketika menginjak tanah yang telah tersentuh pusaka mata tombak Pak Kuswara. Aku takjub dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kuswara. Namun yang membuatku lebih penasaran adalah apa yang terjadi ketika Pak Kuswara bertemu dengan Brakaraswana. Kita lanjut besok lagi ya. Selamat santap sahur. Saya Tama pamit. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.